Halo, nama saya Rosa Maria Elena dengan NPM 210326049. Saya sebagai HRD 2. Halo, perkenalkan nama saya Angelina Tania Surjadi dengan NPM 210326051. Saya berperan sebagai HRD 1. Halo, nama saya Nugraini Sulistianing Tias dengan NPM 210326165. Saya berperan sebagai kandidat 2. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Isabella. Saya dengan NPM 210326037 berperan sebagai kandidat pertama. Halo, perkenalkan nama saya Morin Dauralisa dengan NPM 210326263 berperan sebagai kandidat 3. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir pada wawancara hari ini. Saya Bu Enji, dan ini rekan saya Bu Rosa. Kita akan memulai dengan perkenalan singkat. Silakan sebutkan nama, pendidikan, dan posisi yang Anda lamar. Selamat pagi Bu Rosa dan Bu Enzi. Nama saya Aurelia Isabella. Saya dari jurusan Teknik Informatika dari Universitas Indonesia. Saya melamar posisi pengembang perangkat lunak. Selamat pagi Bu, nama saya Nugraini Sulistianing Tias, bisa dipanggil Tias, lulusan manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Saya melamar untuk posisi manajemen perniagaan. Baik, selamat pagi Bu Eni dan Bu Rosa. Saya Morin dari Indonesia, biasa dipanggil dengan Maureen. Saya lulusan akuntansi dari Universitas Brawijaya. Di sini saya melamar untuk posisi akuntan. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Kami akan bertanya lebih detail tentang pengalaman dan keterampilan Anda. Mari kita mulai dengan Bella. Baik, selanjutnya akan diadakan sesi interview yang dimulai dari kandidat 1. Oke, Bella, bisa ceritakan pengalaman kerja terakhir Anda yang relevan dengan posisi pengembang perangkat lunak ini? Jadi di PT Teknologi Inovasi, saya memimpin tim untuk mengembangkan aplikasi manajemen proyek. Kami menggunakan teknologi seperti React dan Node.js. Kemudian tantangan terbesar adalah integrasi dengan sistem lama yang kami atasi dengan membangun modul berhubung untuk konversi data yang mulus. Oh, menarik sekali ya. Lalu bagaimana Anda memastikan kualitas kode dalam proyek tersebut? Jadi kami menerapkan code review yang ketat dan automated testing. Setiap fitur baru harus melewati pengujian unit dan integrasi sebelum digabungkan ke dalam kode utama. Kami juga menggunakan CI/CD untuk mempercepat pengujian dan deployment. Oke, kemudian bisakah Anda berbagi contoh situasi di mana Anda harus belajar teknologi baru dengan cepat? Kemudian bagaimana Anda bisa menghadapinya? Jadi di sini kami harus menggunakan GraphQL untuk sebuah proyek baru. Saya belajar dengan mengikuti kursus online, membaca dokumentasi, dan membuat prototipe kecil untuk memahami konsep dasarnya sebelum mengimplementasikannya. Bagaimana Anda menangani situasi ketika tim Anda mengalami deadlock dalam pemecahan masalah teknis tersebut? Saya mengadakan brainstorming session untuk mengumpulkan ide dari semua anggota tim. Jika masih menemui jalan buntu, kami berkonsultasi dengan tim lain atau pakar eksternal. Kami juga memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil untuk lebih mudah diatasi. Oke, selanjutnya apa kontribusi spesifik Anda dalam meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak di tim Anda? Saya menggunakan penggunaan firewall Redux untuk manajemen state yang lebih efisien di aplikasi kami dan mengotomatiskan proses deployment dengan pipeline CI/CD yang baru yang memotong waktu release hingga 30%. Oke, baik. Selanjutnya untuk kandidat 2, Tias, apa motivasi Anda melamar posisi manajer proyek di perusahaan kami? Baik Bu, saya tertarik dengan reputasi perusahaan ini dalam mengelola proyek besar dan inovatif. Saya ingin berkontribusi dalam tim yang dinamis dan belajar serta mengembangkan keahlian saya lebih lanjut. Bisa ceritakan proyek besar yang pernah Anda kelola dan bagaimana Anda memastikan proyek tersebut akan berjalan sesuai dengan rencana? Baik, saya memimpin implementasi ERP di perusahaan multinasional. Saya menggunakan metodologi agile untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu. Kami mengadakan daily stand-up meetings untuk mengevaluasi progres dan mengatasi kendala dengan cepat. Nah, kemudian bagaimana Anda bisa menangani konflik dalam tim selama proyek berlangsung? Saya mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi yang menguntungkan semua. Kami mengadakan pertemuan khusus untuk membahas masalah secara terbuka dan mencari jalan keluar bersama. Ini memastikan semua pihak merasa didengar dan dihargai. Nah, selanjutnya bagaimana Anda menangani perubahan permintaan klien di tengah proyek? Saya berkoordinasi dengan tim dan klien untuk memahami perubahan tersebut. Kami menilai
menyesuaikan rencana proyek dan mengkomunikasikan perubahan dengan tim untuk memastikan semua orang tahu dan setuju dengan arah baru. Oke, bisakah Anda berbagi sedikit pengalaman ketika Anda harus mengelola tim yang tersebar secara geografis? Baik, di dalam proyek ERP ini, tim kami tersebar di beberapa negara. Kami menggunakan alat komunikasi seperti Slack dan video conference untuk meeting reguler. Saya juga memastikan ada dokumentasi yang jelas untuk setiap perubahan dan keputusan penting, sehingga semua tim tetap sinkron. Apa pendekatan Anda dalam memastikan proyek tersebut sesuai dengan anggaran? Tentu saya memantau pengeluaran secara ketat dan melakukan review berkala terhadap anggaran proyek. Setiap perubahan besar harus mendapat persetujuan dan saya selalu mencari cara untuk menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilakukan sesi interview kepada kandidat 3. Oke, selanjutnya untuk kandidat ketiga yaitu Maureen. Bagaimana Anda memastikan keakuratan data keuangan dalam pekerjaan Anda? Dalam melaksanakan keakuratan data keuangan, saya selalu mengikuti prosedur rekonsiliasi data secara berkala dan melakukan audit internal untuk memverifikasi laporan. Saya menggunakan software akuntansi yang canggih untuk meminimalkan kesalahan dan mengikuti efisiensi proses. Bisa ceritakan pengalaman Anda ketika menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dan bagaimana Anda akan menanganinya? Suatu saat saya menemukan perbedaan dalam laporan kas dan bank. Saya segera melakukan investigasi dan mengecek setiap transaksi dan bekerjasama dengan tim terkait untuk menemukan kesalahan entry. Setelah sumber masalah teridentifikasi, kami memperbaiki entry dan memperbarui prosedur dan untuk mencegah kejadian serupa. Kemudian apa peran Anda dalam penyusunan laporan keuangan tahunan? Dalam penyusunan laporan keuangan tahunan, saya terlibat dalam kompilasi data, penyusunan laporan, dan koordinasi dengan auditor eksternal. Saya memastikan semua data sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Baik, selanjutnya bagaimana Anda akan mengelola stres ketika menghadapi tenggat waktu yang ketat untuk laporan keuangan tersebut? Saya selalu memprioritaskan tugas dan menggunakan manajemen waktu yang baik. Saya juga menjaga komunikasi yang efektif dengan tim untuk memastikan kami tetap pada jalur yang benar. Jika perlu, saya tidak ragu untuk meminta bantuan tambahan atau lembur untuk memenuhi tenggat waktu. Nah, kemudian bagaimana Anda bisa memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi di dalam pekerjaan Anda? Saya terus mengikuti perkembangan regulasi terbaru dan melaksanakan semua praktik akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku. Kami juga melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan menemukan area yang perlu perbaikan. Apakah Anda pernah berhadapan dengan situasi di mana Anda harus memberikan rekomendasi keuangan strategis dan bagaimana Anda akan melakukannya? Ya, saya pernah memberikan rekomendasi keuangan strategis. Saya melakukan analisis mendalam dari laporan keuangan dan terpasar. Kemudian menyajikan rekomendasi yang berdasarkan data untuk mengambil keputusan strategis. Contohnya, saya pernah merekomendasikan pemotongan biaya operasional yang tidak efisien yang berdampak positif pada margin keuntungan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Apakah ada yang Anda ingin tanyakan kepada kami sebelum wawancara ini akan berakhir? Saya memiliki pertanyaan. Bagaimana rencana perusahaan ke depannya dalam pengembangan teknologi? Kami biasanya fokus pada inovasi, termasuk membuat produk baru dan juga ekspansi pasar. Kemudian investasi besar juga dalam teknologi terbaru untuk mendukung pertumbuhan kami. Baik, saya juga memiliki pertanyaan, Bu. Bagaimana budaya kerja di sini, terutama dalam hal manajemen proyek? Kami mengutamakan kerja tim dan komunikasi yang terbuka. Kami juga mendorong kolaborasi lintas fungsi untuk keberhasilan proyek, dan Anda akan menemukan suasana kerja yang mendukung, pengembangan ide-ide baru, dan implementasi yang efektif. Saya juga memiliki pertanyaan mengenai karir staf keuangan. Di perusahaan ini, apakah ada program pelatihan untuk pengembangan karir staf keuangan? Ya, tentu kami memiliki program pelatihan berkelanjutan yang mendukung karyawan dalam mengikuti sertifikasi profesional yang relevan. Contohnya itu seperti workshop, seminar, dan juga pelatihan langsung di tempat kerja. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kami akan menghubungi Anda dalam beberapa hari ke depan untuk memberitahukan hasil wawancara ini. Terima kasih atas waktu Anda dan semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih. Wah!